Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama ana Muhammad Fazaulia dari Tangerang. Afwan Buya, izin nanya di luar tema. Mohon penjelasan dan pencerahannya. Apa makna terdalam dari arti sebuah kebarokahan? Dan bagaimana cara santri agar mendapatkan kebarokahan dari seorang guru atau ustadz? Syukran Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para ulama menjelaskan yang namanya barokah itu ziyadatun fil khairi atau ziyadatul khairi, kebaikan yang lebih. Jadi sesuatu dianggap itu sudah baik, ini baik, ini baik, A baik, B baik, secara zahir sama. Volume atau kadar kebaikan secara zahir adalah nilainya 99. Tapi kalau B itu berkah, jadi kebaikan yang didapat oleh orang tersebut yang tidak diduga itu jauh lebih banyak, namanya barokah. Zahirnya sama. Ada orang gajinya 1 juta rupiah per bulan, dia tidak punya anak, hidup berdua. Satu lagi sama, 1 juta rupiah, sama, punya anak 3. Tapi yang nggak punya anak tuh compang camping, pusing dia, ngutang terus tuh ada, karena nggak berkah. Yang satu lagi biarpun 1 juta berkah, ajib. Kenapa kok begitu? Dimakan anak sehat, nggak gampang kena penyakit. Ada. Sehingga kita menemukan seperti itu. Ada satu orang punya toko kecil, warung kecil, tapi bisa menyekolahkan anaknya, semuanya anaknya bisa sekolah. Kalau dihitung per bulannya nggak akan menghasilkan itu semuanya. Kalau dihitung per bulannya, saya enggak, cuman setiap minggu anak saya minta, kok saya potongkan dari duit saya di sini, kok bisa sampai selesai sekolahnya semuanya. Jadi berkah itu semacam itu. Nah, sama, nah, seorang santri tinggal di pondok 4 tahun. Cuman 4 tahunnya itu adalah 4 tahun dengan penuh ketawaduan, khidmah kepada temannya, khidmah kepada gurunya. Maka 4 tahun ini berbeda dengan temannya 4 tahun tapi di pondok ongkang-ongkang. Biarpun katanya dia rajin belajar, senangnya menghafal kesana kemari, sungguh menghafal pelajaran, cuman dia tidak senang berkhidmah, maka nggak mendapatkan berkahan. Sehingga yang satunya lagi itu berkah, tiba-tiba ilmunya itu diajarkan orang, gampang, orang dengar, orang senang, dan mudah menyebarkan dakwah. Karena apa? Berkah. Nah, ini seperti berkah. Berkah itu adalah tambahan yang tidak terlihat, tapi pada akhirnya kita rasakan. Secara hitungan dohir gajinya sama, 1 juta, 1 juta. Tapi 1 juta penuh berkah, itu beda dengan 1 juta nggak berkah. Kalau 1 juta nggak berkah, hari ketiga sudah habis. Utang dia, lihat ada. Makanya tolong koreksi diri semuanya. Kalau hidupnya nyungsep terus berarti nggak berkah itu. Apakah kerjaannya kurang halal? Atau hidup kita memang hidup tidak beraturan, tidak dekat pada Allah, maka nggak diberkahi oleh Allah. Maka hidupnya kurang terus, nyungsep terus. Seperti itu. Itu namanya tidak berkah. Tapi kalau berkah, lihat, kelihatannya sedikit tapi cukup, dipakai apa saja cukup dan cukup dan cukup. Itu namanya barokah. Belum lagi nanti keberkahan itu dapat di akhirat, kebaikan di akhirat. Sesuatu yang diberkahi adalah sesuatu yang akan menjadikan sesuatu yang berkahi sesuatu yang baik. Kalau kebaikan yang sesungguhnya tidak hanya kita temukan di dunia, tapi di akhirat juga kita temukan. Wallahu a'lam bishawab.